Ya bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 arsitektur komputer akan mempresentasikan materi kami, yaitu mengenai proses sistem input dan output pada sistem komputer. Nah, pada kelompok 6 ini kami terdiri dari saya sendiri, yaitu Deski Walinya Daulay, dan teman saya ada Raisa Nadra Safiraya, yang ketiga ada Dia Fadillah, dan teman saya yang keempat ada Ihsan Heldi Harahap. Apa itu sistem komputer? Dalam bentuk yang paling sederhana, komputer terdiri dari 5 bagian utama yang mempunyai fungsi sendiri-sendiri. Yang pertama yaitu masukan, yang kedua keluaran, yang ketiga memori, yang keempat aritmetika dan logika, serta yang kelima adalah kontrol. Sistem komputer. Komputer merupakan sistem yang berinteraksi dengan cara tertentu dengan dunia luar. Interaksi dilakukan melalui perangkat periferal dan saluran komunikasi. Sistem komputer adalah suatu jaringan elektronik yang terdiri dari perangkat lunak dan perangkat keras yang melakukan tugas tertentu, yaitu menerima input, memproses input, menyimpan perintah-perintah, dan menyediakan output dalam bentuk informasi. Sistem input, proses, output. Sistem komputer memiliki 3 komponen utama, yaitu CPU, memori, primer dan sekunder, dan peralatan masukan atau keluaran atau I/O devices. Modul I/O merupakan peralatan antarmuka atau interface bagi sistem bus atau switch sentral dan mengontrol satu atau lebih perangkat periferal. Modul I/O tidak hanya sekedar modul penghubung, tetapi sebuah piranti yang berisi logika dalam melakukan fungsi komunikasi antara periferal dan bus komputer. Adapun materi-materi yang akan kami jelaskan pada presentasi kami kali ini yakni yang pertama pengertian sistem I/O, yang kedua fungsi sistem I/O, dan yang ketiga perangkat eksternal I/O, dan yang keempat modul I/O. Satu, pengertian input dan output. Input dan output adalah suatu perangkat yang berhubungan dengan sistem komputer dengan cara mengirim sinyal melalui suatu kabel atau bahkan melalui udara. Unit input adalah atau masukan, unit luar yang digunakan untuk memasukkan data dari luar ke dalam mikroprosesor ini. Contohnya data yang berasal dari keyboard atau mouse. Sementara unit output atau keluaran biasanya digunakan untuk menampilkan data atau dengan kata lain untuk menangkap data yang dikirimkan oleh mikroprosesor. Contohnya data yang akan ditampilkan pada layar monitor atau printer. Bagian input atau masukan dan juga keluaran output ini juga memerlukan sinyal kontrol, antara lain untuk baca input dan output, atau input output rate atau IOR, dan untuk tulis input dan output input dan output write atau IOW. 2. Fungsi sistem input dan output. Input. Fungsi input device pada komputer adalah untuk menerima masukan data dari perangkat luar yang disambungkan menuju mikroprosesor dan diterjemahkan menjadi sebuah informasi. Output. Fungsi output device pada komputer adalah untuk menerima keluaran data dari mikroprosesor CPU komputer yang telah diterjemahkan sehingga dapat berupa gambar, tulisan, suara, dan sebagainya. 3. Perangkat eksternal input dan output. Perangkat eksternal input. Perangkat input yaitu keyboard, numeric keypad, pointing device, remote control, joystick, touchscreen, scanner, graphic tablet, mikrofon, digital kamera, webcams, dan light pen. Perangkat eksternal output yaitu CRT monitor, TFT monitor, laser printer, inkjet printer, dot matrix printer, speaker, plotters, dan multimedia projector. Poin yang keempat itu adalah modul I/O. Ada beberapa alasan kenapa piranti-piranti tidak langsung dihubungkan dengan bus sistem komputer. Yaitu yang pertama, bervariasinya metode operasi piranti periferal, sehingga tidak praktis apabila sistem komputer terus menangani berbagai macam sistem operasi piranti periferal tersebut. Kemudian yang kedua, kecepatan transfer. Data piranti periferal umumnya lebih lambat daripada laju transfer data CPU maupun memori. Yang ketiga, format data dan panjang data pada piranti periferal
seringkali berbeda dengan CPU, sehingga perlu modul untuk menselaraskannya. Kemudian fungsi utama modul I/O yaitu sebagai piranti antarmuka ke CPU dan memori melalui bus system. Yang kedua sebagai piranti antarmuka dengan peralatan peripheral lainnya dengan menggunakan link data tertentu. Nah, tugas model I/O ini yaitu menjembatani CPU dan memori dengan dunia luar. Nah, contohnya seperti gambar yang kami tampilkan tersebut. Modul di sini sebagai jembatan untuk menghubungkan control line, data line, dan address line yang berada dalam bus system. Kemudian modul A itu menghubungkan dengan dunia luar menggunakan link ke peripheral lain. Lanjut, fungsi modul I/O itu ada 5. Yang pertama, kontrol dan pewaktuan. Yang kedua, komunikasi CPU. Yang ketiga, komunikasi perangkat eksternal. Yang keempat, pembufferan data. Yang kelima, deteksi kesalahan. Nah, yang pertama itu fungsi kontrol dan pewaktuan. Merupakan hal yang penting untuk mensinkronkan kerja masing-masing komponen penyusun komputer. Yang kedua, komunikasi CPU. Dalam sekali waktu CPU berkomunikasi dengan satu atau lebih perangkat dengan pola tidak menentu dan kecepatan transfer komunikasi data yang beragam. Selanjutnya ada fungsi komunikasi antara CPU dan model I/O meliputi proses-proses berikut. Yang pertama ada command decoding, yaitu modul I/O menerima perintah-perintah dari CPU. Yang kedua ada data, pertukaran data antara CPU dan modul I/O melalui bus data. Yang ketiga status reporting, yaitu pelaporan kondisi status modul I/O maupun perangkat peripheral. Yang keempat, address recognition, bahwa peralatan atau komponen penyusun komputer dapat dihubungi atau dipanggil, maka harus memiliki alamat yang unik. Selanjutnya, pembufferan data. Tujuan utama buffering adalah mendapatkan penyesuaian data sehubungan perbedaan laju transfer data dari perangkat peripheral dengan kecepatan pengolahan pada CPU. Selanjutnya, deteksi kesalahan. Fungsi terakhir adalah deteksi kesalahan. Apabila pada perangkat peripheral terdapat masalah sehingga proses tidak dapat dijalankan, maka modul I/O akan melaporkan kesalahan tersebut. Selanjutnya, teknik masukan atau keluaran I/O. Yang pertama, I/O terprogram. Pada I/O terprogram, data saling dipertukarkan antara CPU dan modul I/O. CPU mengeksekusi program yang memberikan operasi I/O kepada CPU secara langsung, seperti pemindahan data, pengiriman perintah baca maupun tulis, dan monitoring perangkat. Kelemahan teknik ini adalah CPU akan menunggu sampai operasi I/O selesai dilakukan modul I/O sehingga akan membuang waktu. Apalagi CPU lebih cepat proses operasinya, seluruh proses merupakan tanggung jawab CPU sampai proses operasi lengkap dilakukan. Yang kedua, interrupt atau interrupt driven I/O. Teknik interrupt driven I/O memungkinkan proses tidak membuang-buang waktu. Prosesnya CPU, perintah I/O, eksekusi, interupsi, selesai. Terdapat selangkah kemajuan dari teknik sebelumnya, yaitu CPU melakukan multitasking beberapa perintah sekaligus sehingga tidak ada waktu tunggu bagi CPU. Kelemahannya, proses yang terjadi pada modul I/O masih melibatkan CPU secara langsung. Yang ketiga, Direct Memory Access atau DMA. Untuk menutup kekurangan kedua proses, I/O atau terprogram dan I/O interrupt driven, maka dikembangkan teknik DMA. Prinsip kerja DMA adalah CPU akan mendelegasikan kerja I/O kepada DMA. CPU hanya akan terlibat pada awal proses untuk memberikan instruksi lengkap pada DMA dan akhir proses saja. Dengan demikian, CPU dapat menjalankan proses lainnya tanpa banyak terganggu dan dengan interupsi. Oke, mungkin cukup sekian hasil presentasi kami dari kelompok 6. Kurang dan janggalnya kami mohon maaf. Semoga dapat membantu kepada pengetahuan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.